Pada zaman dahulu, di tanah yang subur di Tatar Sunda, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Tarumanagara. Kerajaan ini muncul sekitar abad keempat Masehi dan dipimpin oleh raja yang bijaksana, Raja Purnawarman. Namanya harum hingga ke pelosok Nusantara karena pemerintahannya yang adil dan kepeduliannya terhadap rakyat. Berbagai prasasti peninggalannya, seperti Prasasti Ciaruteun dan Prasasti Tugu, menjadi saksi kemajuan zaman itu. Agama Hindu menjadi kepercayaan utama, dan kehidupan masyarakat berjalan tertib di bawah perlindungan sang raja. Namun, waktu terus berjalan. Sekitar abad ke-7, kejayaan Tarumanagara mulai memudar. Dari sisa-sisa kerajaan itu, lahirlah dua kerajaan baru, Kerajaan Sunda di barat dan Kerajaan Galuh di timur. Keduanya berkembang, tapi sering berselisih paham hingga akhirnya bersatu melalui pernikahan politik. Dari penyatuan itu, lahirlah Kerajaan Pajajaran. Kerajaan yang kemudian dipimpin oleh raja besar yang dikenal hingga kini, Sri Baduga Maharaja, atau Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinan beliau, Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Ibu kotanya, Pakuan Pajajaran, kini sekitar Bogor, menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan yang makmur. Nilai-nilai luhur Sunda seperti silih asih, silih asah, silih asuh dijunjung tinggi oleh rakyatnya. Pajajaran juga dikenal menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan luar negeri. Namun, pada abad ke-16, perubahan besar mulai terjadi. Islam mulai menyebar ke wilayah pesisir utara Jawa Barat. Lahirlah dua kekuatan baru, Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Kedua kesultanan ini berkembang pesat, hingga akhirnya menggeser kekuasaan Pajajaran. Sekitar tahun 1579, Pajajaran runtuh setelah diserang oleh Banten. Itulah akhir dari masa kerajaan Hindu di Tatar Sunda, dan awal masa kejayaan Islam. Kesultanan Banten kemudian tumbuh menjadi pusat perdagangan besar di bawah Sultan Maulana Hasanuddin. Banten terkenal sebagai pelabuhan internasional, tempat para pedagang dari berbagai bangsa bertemu untuk berdagang rempah-rempah. Namun, masa kejayaan itu terusik oleh kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Portugis datang terlebih dahulu, disusul oleh Belanda. Melalui VOC, Belanda perlahan mengambil alih perdagangan dan kekuasaan di wilayah Banten dan sekitarnya. Konflik pun tak terelakkan. Pada akhirnya, kekuasaan Belanda semakin menguat, dan Tatar Sunda jatuh ke tangan penjajah. Selama masa penjajahan Belanda, rakyat Sunda mengalami penderitaan panjang.